kali ini gue akan mewawancarai yang dimana dia bekerja di bidang broadcasting. Nah, kakaknya boleh nih perkenalan diri dulu. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya biasa dipanggil BJ sih, tapi nama asli saya Bilal. Eh, Background perlu disebutin, Kak? Saya sebenarnya freelance di fotografer, videografer. Saya juga kebetulan kreatif director juga sih. Ya, konten kreator lah intinya. Kalau tempat kerjanya di mana? Ya kerja di kampus ini, Budi Luhur gitu. Oke, berarti aku ambilnya Kak BJ ya. Ya, boleh, boleh. Kak BJ ini awal karirnya itu seperti apa sih sampai bisa bekerja sebagai content creator di kampus Budi Luhur? Awal karir sih saya apa gua apa aku nih? Bebas, Bebas kita ya. kita di sini ngalir aja. Ya tadi kan karena udah gua jadi gua aja ya. Oke, Gua lu boleh. ya. Jadi sebelum itu awal gua masuk di dunia multimedia gitu kan. Itu awalnya dari 2019. Di mana waktu itu gua baru mulai kuliah di sini. Nah, tapi nggak sesimpel itu. Jadi awalnya itu gua kuliah reguler dan itu pekerjaannya jauh dari kata broadcast lah ya kan. Awalnya pekerjaan gue itu seorang tour leader, tapi pandemi akhirnya gue memutuskan untuk cuti sampai akhirnya gue kerja ya usut punya usut banyak lah pekerjaan yang udah gue coba sampai akhirnya gue kerja di salah satu brand di Jakarta. Nah di situ gue sebagai marketing lah. Nah marketing di sana melingkup ke konten creator juga. Nah di sana itu gue kurang lebih 1 tahun. Nah di sana itu biasanya job desk gue ya ngedit foto, video, terus juga gue bikin skrip, konsep, menghubungin KOL, segala macem lah. Dan sampai pada akhirnya gue bisa kerja di sini. Bukan kerja sih, sebenarnya hitungan gue di Budi Luhur ini sekarang freelance. Tapi tetap megangnya konten kreator. Gitu sih. Berarti kurang lebih sama ya sama pekerjaan yang sebelum di Budi Luhur. Iya, ya kurang lebih sama sih. Tuh. Untuk suka duka sebagai content creator tuh apa sih Kak? Kalau suka duka konten kreator ya, kalau sukanya sih have fun aja sih. Have fun aja karena kerja kita tuh ya main gitu. Kayak kita misalkan kayak sekarang sebenarnya di depan lagi ada event nih. Event apa itu ya? Pokoknya ada musiknya. Di situ kita ya nge-create konten sambil dengerin musik atau misalkan event lainnya. Jadi event itu nggak selalu tentang musik, ada event kebudayaan dan event apapun itu. Nah, di situ sukanya kita bisa have fun, terus juga kita bisa eh, ketemu lah sama teman-teman baru di sana. Ya banyak orang, apalagi kalau misalkan kita bikin konten kan nggak cuma recap-recap aja. Kita juga perlu riset segala macam dan kita juga bisa kenal orang yang mungkin pas ke bagian interview itu orang yang lumayan penting lah. Jadi kayak kemarin itu terakhir itu Reality Club sama Drive. Nah, itu kan kita bisa masuk sampai backstage kayak gitu-gitu, bisa ketemu langsung ngobrol segala macam gitu sih kalau sukanya. Nah, kalau dukanya, mungkin dukanya lebih ke manage waktu ya, karena konten kreator itu ya atau hal-hal yang berhubungan dengan media itu kita nggak bisa nih ditentuin pakai waktu apa ditentuin pakai waktu, sorry. Nah, jadi ya mungkin karena gua di sini belum punya tim, jadi gua kerja semuanya sendiri, ngedit sendiri, tag sendiri, ya itu capek sih. Dan sometimes kalau misalkan kita ngetek juga harus dadakan gitu. Kayak misalkan kan kebetulan Budi Luhur akhir-akhir ini lagi banyak event ya. Nah, lagi banyak event nih. Nah, itu kadang ada event-event dadakan seperti kayak ini sebenarnya event dadakan ini jatuhnya cuman gue lupa nama eventnya apa. Ya, mau nggak mau kita harus siap gitu. Tapi dengan jadi konten kreator di sini sukanya adalah gue bisa kenal sama banyak orang lah gitu. Jadi ya banyak bersinggungan sama orang itu sih senangnya karena kebetulan gue kan orangnya suka gitu kan ngobrol segala macam jadi have fun aja. Kalau dukanya ya nggak ada dukanya sih, ya dukanya ya waktu lah, tapi namanya kerja ya kita pasti capek itu sih. Lebih susah ngatur waktunya ya Kak? Iya, lebih susah ngatur waktunya aja sih. Kalau untuk yang lain-lainnya have fun aja sih, sama paling harus apa ya, sering-sering ngelihat yang hijau-hijau gitu atau ngelihat-ngelihat yang iya, karena mata kita
apa? Tertujunya ke layar kaca Iya, terus, tertujunya ke layar sosial laptop atau handphone itu sebenarnya nggak baik juga karena kayak gue sebenarnya ini minus, yaitu karena kerjaan gue di situ juga, makanya kan, di gitu. konten kreator itu kan berarti harus banyak ide ya apa yang kita Ya ambil ya ya. entah dari eksternal atau internal. Itu menurut Kak BJ nih selama menjadi konten kreator, hal tersusah apa sih dalam mengambil ide tersebut? Sebenarnya kalau ide itu kita spontanitas aja sih ya, kayak bukan spontanitas. Kalau semisalkan ada event atau apa konten yang pengen kita take itu waktunya punya waktu lumayan lama lah. Itu enak tuh. Jadi kayak kita bisa riset segala macam. Nah, kalau ditanya hal tersusah kan tadi ya. Kalau hal tersusah ya sebenarnya nggak ada sih hal tersusah ya buat bikin satu konten atau selama gue jadi konten kreator ya. Pun karena eh, gue pernah apa ya ngetek di tempat yang susah juga gue bisa gitu gue mampu jadi selama di sini ya biasa-biasa aja gitu nggak susah-susah banget paling kalau menentukan ide itu ya kalau misalkan waktunya itu deadline nah kalau waktunya deadline itu baru susah ya mau nggak mau kita harus kejar-kejaran lah rela ngeluangin waktu buat mikirin ide karena apa ya orang-orang kan bilang tuh ah bikin konten mah gampang kan sebenarnya bikin konten itu gimana cara kita nge-create konten yang informatif, edukatif, terus juga kita bisa apa ya nge-reach banyak orang ya kalau ke bahasa anak sekarang FYP kan. Nah, gimana cara kita bisa FYP lah, kayak gitu intinya sekarang itu. Karena bikin konten yang FYP itu nggak gampang. Terkadang kita mikir, wah bikin konten harus kayak gini, kayak gini, kayak gini, sampai perfect. Pada akhirnya setelah kita bikin konten yang perfect malah nggak FYP, tapi kita bikin konten yang receh malah FYP. Nah di situ sebenarnya, ya, iya makanya sebenarnya dari situ sih tantangannya gitu ya. Jadi bukan susah lebih ke challenge sih. Gitu. Tadi kan Kak BJ juga sempat bilang kita tuh sebagai konten kreator harus meluangkan waktu. Ya ya. Untuk Kak BJ sendiri itu biasanya untuk memikirkan ide tersebut tuh bisa berapa lama sih dari paling cepat sampai paling lamanya? Kalau memikirkan ide ya buat bikin satu konten sih paling cepet ya dikasih brief langsung dapat ide bisa gitu kan kayak misalkan J besok kita bikin konten ini ya ada ide nggak itu bisa langsung tapi kalau misalkan benar-benar lagi mentok atau lagi kusut lah kan namanya manusia pasti kusut ya kan itu bisa sampai sehari 2 hari bahkan seminggu belum dapat ide gitu itu sebenarnya jadi challenge juga sih karena sebenarnya bukan nggak ada ide kitanya terkadang karena kan pekerjaan kita ini apa beririsan sama sosial media kan. Nah, ketika kita buka sosial media entah itu TikTok, Instagram atau YouTube buat cari referensi, tapi malah terpaku sama hal-hal yang lain gitu. Jadi scroll itu sih sebenarnya yang bikin lama. Jadi kalau ditanya lama bikin apa hal yang bikin lama ya itu tadi kita jadi niatnya sih pengen cari referensi itu di TikTok, di Instagram, di YouTube atau di Google gitu kan. Tapi setelah kita buka sosial media tersebut ya kita jadi terpaku sama hal yang lain. Jadi kalau ditanya seberapa cepat atau seberapa lama ya tergantung si konten kreatornya sendiri. Tapi kalau gue sendiri sih paling lama itu seminggu lah. Itu tapi buat konten yang berat gitu ya, yang berat banget gitu ya. Kayak konten buat iklan kan kita nggak bisa sembarangan gitu. Gitu sih Kak. Terus untuk Kak BJ sendiri kan kadang semua orang beda-beda ya cari ide. Yang dimana misalkan dia harus meditate dulu atau healing dulu atau kayak tipe orang yang introvert lah, kayak harus di kamar aja tetap tapi dapat ide. Nah, Kak BJ termasuk orang yang suka nyari ide di luar atau tetap di kamar aja gitu? Kalau gua sih lebih ke ngobrol sama orang gitu ya. Jadi kayak gue punya ide misalkan gue udah ada deadline atau harus take konten gitu kan. Nah, di situ gue pasti cari teman-teman terdekat gue gitu kan. Tapi bukan buat ngobrolin konten itu, yang ngobrolin ngalor ngidul sampai pada akhirnya, wah nih ada satu kutipan atau kata-katanya dia yang, oh ini bisa nih jadiin konsep ide gitu. Konsep konten, sorry. Atau bisa juga kayak ya nonton film dulu. Ya pokoknya hal-hal yang memanjakan diri gitu. Jadi ketika kita
kasih diri kita relax atau istirahat atau ya manjain diri kita sendiri, pasti ada ide yang bakal muncul. Karena ketika kita tertekan gitu kan, kayak tertekan terus banyak pikiran segala macam, ide itu susah munculnya. Makanya kalau misalkan cara apa yang gue pakai gitu kan, entah diem di kamar atau nongkrong keluar atau gimana caranya ya, kalau cara gue biasanya gitu, gue coba cari temen-temen gue yang bisa gue ajak ngobrol, sekedar sharing gitu. Karena kebetulan gue juga tadi yang udah gue sebutin, gue itu orang suka ngobrol. Bahkan kita lagi ngobrol kayak gini, gue oh iya nih bisa nih kata-kata yang tadi lu keluarin itu bisa dijadiin konten kayak gitu. Makanya kan intinya manjain diri lu sendiri sampai diri lu ngerasa relax, di situ bakal keluarlah ide-ide bagus gitu kan. Itu sih. Konten kreator juga sendiri kan itu termasuk pekerjaan ya kak ya. Iya iya iya. Nah, biasanya kita manusia pasti punya jenuh, punya masing-masing lah yang ada di diri. Nah, kakak selama mengikuti pekerjaan konten kreator itu pernah merasa jenuh nggak dengan pekerjaan itu? Jenuh, kalau dibilang jenuh sih, ya pasti setiap pekerjaan ada jenuhnya lah ya. Pernah sih kalau dibilang jenuh ya, cuman jenuhnya itu cuman sekilas aja ketika ada deadline yang benar-benar apa strike gitu, rapat banget itu deadline-nya, itu pasti bakal tertekan jenuh gitu. Tapi kalau overall sih nggak pernah yang jenuh banget gitu, karena ya itu jadi konten kreator atau orang yang tugasnya bikin konten itu have fun aja. Jadi tapi gimana cara kita manage-nya aja sih. Kalau jenuh sih rasa jenuh pasti ada aja gitu. Tapi selama menjadi konten kreator kan pasti banyak konten-konten yang udah kakak produksi lah gitu. Dari awal sampai sekarang detik ini, menurut kakak konten yang di luar nalar, yang tiba-tiba idenya tuh gila banget harus diproduksi, ada nggak? Itu bentar ya. Ada sih, ada. Jadi itu konten waktu gue kerja di tempat gue yang lama itu, bukan di BL ini ya. Jadi itu gue disuruh bikin konten iklan buat fashion streetwear gitu. Nah itu sebenarnya ini biasa aja sih, cuman teknik pengambilannya itu yang lumayan ekstrim menurut gue. Jadi di situ gue kan harus nge-tag anak-anak main BMX gitu kan. Nah ada satu ketika scan di mana gue harus tiduran gitu di motor gitu di belakang gitu kan. Gue ngambil low angle dan di situ kondisinya hujan sih. Jadi kayak ya kamera kan mahal tuh ya. Yang ngorbanin kamera sama sebenarnya kalau gue jatuh nggak masalah, tapi kameranya itu loh yang mahal. Itu kalau kamera jatuh lumayan juga. Itu sih. Tapi kalau di luar nalar kayak hal-hal yang aneh itu enggak sih, nggak pernah. Cuman lebih ke teknik pengambilannya aja yang ekstrem. Yang agak rumit ya. Yang agak rumit ya. Itu sih. Terus biasanya kan yang kita tahu konten kreator itu entah di TikTok, Instagram, yang menurut orang-orang itu masyarakat kayak yaudah lo cuma tinggal bikin konten jadi. Nah menurut kakak sendiri sebenarnya konten kreator itu punya persyaratan sendiri gak sih? Misalkan ya lo kalau misalnya jadi harus mau jadi konten kreator lo harus belajar dulu nih terkait ilmu ini, atau kita ngalir aja gitu sebagai konten kreator. Sebenarnya buat jadi konten kreator itu yang penting intinya mau. Karena konten kreator itu bukan pekerjaan yang terlalu sulit ya. Maksudnya terlalu sulit ya, semuanya pasti pekerjaan itu harus belajar lah. Tapi konten kreator itu kalau orang yang benar-benar niat itu dia bisa mulai dari hal apapun, background apapun, pendidikan apapun ya. Beda kalau kita misalkan jadi dokter. Jadi dokter itu kita harus kerja dulu, belajar dulu nih, kuliah sampai berapa tahun lamanya kan. Tapi kalau jadi konten kreator, lu modal HP aja itu bisa sebenarnya. Tapi yang ngebedain konten kreator yang baik sama yang kurang baik itu adalah isi kontennya. Nah, background apapun bisa jadi konten kreator. Kayak misalkan kita lihatlah, ada konten kreator namanya Mursid. Kalau lu tahu gitu, lu tahu Mursid kan? Yang kong-serang ya. Itu sebenarnya dia ya berawal dari ya biasa aja gitu, aneh-aneh aja gitu kan, tapi sampai sekarang mungkin dia sukses lah, bisa beli ini beli itu. Nah itu menurut gua itulah yang dinamakan kayak
lu kalau pengen jadi content creator ya intinya niat sama konsisten. Jadi nggak harus jadi background apa aja. Banyak kok. Sekarang itu content creator itu bisa jadi side job sebenarnya. Kayak semisalkan kalau lu tahu Vina Mulyana. Nah, dia kan HRD ya. Atau ya pokoknya dia kerja di BUMN sebagai HRD dan dia side jobnya yaitu konten. Tahu ya? Iya, cara bikin CV. CV atau cara melamar kerja atau tata cara ini segala macam. Terus siapa lagi ya? Banyak lah konten-konten kreator gitu kayak apa yang sebenarnya dia punya pekerjaan inti kayak dokter Richard ya. Iya. Dia dokter, tapi side jobnya dia ngapain? Bikin konten. Nah itu makanya sebenarnya siapapun itu bisa jadi konten kreator asal dia niat dan konsisten gitu. Jadi nggak ada persyaratan khusus. Tapi anak-anak sekarang tuh kayak manja gitu kan, kayak gue harus punya iPhone dulu nih buat bikin konten ya kan. Gue harus punya iPhone dulu nih biar videonya bagus. Menurut gue enggak juga sih. Ketika lu menyadari kalau misalkan HP lu kentang gitu kan, ya lu bisa bikin konten nggak yang ada muka lu gitu. Lu bisa foto-foto atau video-video yang di slide-slide aja terus kasih kata-kata itu juga udah jadi sebuah konten gitu. Nah, cuman ya balik lagi, kadang-kadang orang itu cuman semangat di awal. Termasuk kayak gue waktu masih gawe di brand, itu gue sempet bikin konten gitu kan. Tapi satu ya itu semangat di awal yang membara itu nggak gue jaga gitu kan. Maksudnya bikin konten segala macam sampai akhirnya gue terlalu overload sama konten itu jadinya males. Dalam artian gue ngerjain ini mulu gitu kan, kerjaan utama gue nggak kepegang gitu. Harusnya diatur gitu workflow-nya. Dan bikin konten itu jangan yang terlalu berat juga kalau misalkan kita masih punya main job. Nah, kalau misalkan konten kita buat konten side job, itu nggak harus konten yang berat-berat. Konten-konten yang like-like aja, yang ringan-ringan aja. Jadi kita nggak terbebani buat ngerjain konten itu gitu sih. Kalau misalkan kita terbebani, nggak happy. Iya, nggak happy, nggak enjoy, malah berantakan. Itu sih. Terus sekarang aku mau nanya sih dari sudut pandang kakak nih, konten kreator terhadap konten-konten yang ada nih entah di media sosial, entah itu di TikTok, Instagram. Nah itu sudut pandang kakak sendiri sebagai konten kreator itu gimana? Maksudnya konten apa nih? Kan banyak nih konten TikTok, Instagram gitu-gitu kan. Yang ada yang misalkan anggaplah di TikTok kita kadang suka nge-live yang mending lumpur. Terus misalkan yang gift-gift yang pakai apa sih gerakan-gerakan gitu. Nah itu menurut kakak sebagai konten kreator itu gimana? Kalau buat gue sih sebenarnya hal-hal kayak gitu kalau bisa nggak ada ya. Tapi gimana? Maksudnya kita ini kan di Indonesia gitu ya. Indonesia itu bukan cuma Pulau Jawa. Dan Indonesia itu nggak cuma kota, pasti ada desa. Dan yang perlu kita tahu pendidikan di Indonesia itu belum rata. Itu yang bikin orang bikin konten seperti itu. Mungkin kalau dia jadi seorang yang terdidik gitu kan, orang yang punya mindset yang bagus, pemikiran yang baik, dia nggak bakal bikin konten mandi lumpur. Karena menurut gue semakin orang berpendidikan, maksud gue semakin orang itu mempunyai pola pikir yang baik, dia bakal malu tuh ngerjain hal itu gitu kan. Nah jadi kita nggak bisa nyalahin dia juga, kita nggak bisa nggak bisa ngelarang dia juga, nggak bisa nyalahin dia, nggak bisa, ya paling ya kita cuman bikin, kita pilih-pilih lagi, terus buat nutupin konten-konten yang seperti itu, kita harus bikin konten yang lebih baik lagi. Bisa ngedukasi. Ya, bisa ngedukasi juga, bisa menghibur juga. Karena menurut gua konten kayak gitu ya nggak bisa dihilangin gitu. Oke, kayak waktu itu kasusnya siapa ya? Adalah pokoknya tuh. Jadi dia konten kreator yang mandi lumpur, sampai akhirnya diundang ke TV, tapi disuruh udahan. Tapi kan yang lain muncul nih, ya kan? Iya. Karena orang-orang tuh karena gue mandi lumpur gue diundang TV. Iya, terus juga potensi kayak uang gitu kan, apalagi orang Indonesia sama uang kan kayak yang penting gue dapet duit apapun gue lakuin gitu. Karena memang hal-hal kayak gitu ya, coba aja sekarang banyak juga nih kayak yang live NPC segala macem. Menurut gue ya ngemis itu kan, ngemis online. Cuman yang nggak bisa dibendung, ya udah biarin aja. Ya cara menanggulanginya adalah ya udah ketika kita nemu konten kayak gitu skip aja. Dari diri kita sendiri. Iya, dari kita sendiri.
Oke, karena di sesi terakhir, boleh dong Kak kasih pesan dan kesannya untuk mungkin adik-adik yang ada di jurusan broadcast terkait pekerjaan Kakak. Mungkin kayak, oh komunikasi cuma ngomong doang nih. Iya, iya, iya. Bisa kasih kesan dan kesannya Kak. Sebenarnya kesan dan pesan ya, lebih ke pesan sih ini sih. Kalau kesan mungkin sedikit aja ya. Kalau kesan sebagai orang yang bekerja di industri kreatif itu, kita jangan apa ya, jangan anti kritik lah. Kita harus siap terima masukan, meskipun itu dari orang yang umurnya di bawah kita gitu. Karena kita nggak tahu nih perkembangan zaman itu kan pesat banget ya kan. Taste gua sebagai content creator atau sebagai viewer gitu kan, sama taste lu itu berbeda. Mungkin menurut gua, oh konten ini bagus nih, tapi menurut lu, oh enggak ini udah nggak zaman gitu kan. Jadi kita harus anti kritik lah ya, bukan anti kritik. Maksudnya jangan anti kritik gitu. Kita harus siap dikritik, kita harus siap dikasih masukan. Buat apa ya? Buat diri kita sendiri. Nah, terus pesannya sih buat orang yang kerja di industri kreatif itu, ya lu harus banyak-banyak. Tadi kan kalau lu bilang kalau anak komunikasi itu ngomong doang kan? Enggak sih. Jadi kita harus ngomong itu memang apa ya? Skill yang harus kita punya gitu. Karena mahasiswa itu harus bisa ngomong menurut gua. Nah, tapi di sisi lain kita harus punya skill-skill lain, entah lu bisa foto, video, bisa ngedit, bahkan sesimpel, malah ini bukan simple, lu harus bisa juga bikin hal-hal yang kreatif, apa ya, nuangin isi pikiran lu itu ke sebuah karya gitu. Jadi memang orang Indonesia itu sebenarnya apa ya, orang Indonesia itu sebenarnya konsepnya bagus-bagus, pemikirannya bagus-bagus, tapi kurang dieksekusi. Karena ya itu, takut kayak, ah nanti kalau konten gua jelek gimana ya? Ah kalau misalkan konten gua nggak FYP gimana ya? Padahal mah hal-hal kayak gitu udah wajar, biasa aja. Justru lu harus mulai dari konten-konten yang jelek. Karena itu sebagai rekam jejak lu sendiri gitu, kayak Semacam evaluasi diri lah. iya, jadi kayak misalkan, oh iya ternyata konten kemarin kurang ya, kita perbaiki lagi. Terus kalau misalkan lu pengen bikin suatu karya, nggak usah takut jelek, karena semua itu dimulai dari hal yang jelek. Nggak ada seorang fotografer gitu kayak Darwis Triadi jebret, mulai dari dia pertama mulai karirnya langsung bagus, nggak ada. Semuanya pasti dari nol. Pun kayak semisalkan gua bikin konten gitu ya, atau siapa konten-konten kreator yang terkenal gitu kan, nggak mungkin gitu kan dia bikin konten langsung cakep ya. Coba aja lihat konten-kontennya kayak Halilintar, Vina Mulyana, terus Iben segala macem. Coba boleh dilihat aja. Lu scroll sampai dalam sampai konten pertamanya dia itu pasti jelek, nggak ada yang bagus. Yang penting konsisten aja. Gitu. Jadi kita juga mau sama-sama belajar. Iya, konsisten mau belajar, terus siap dikritik, gitu sih. Oke, makasih banyak Kak Bijar. Ya, sama-sama. Waktunya. Sama-sama. Semoga konten ini berguna untuk teman-teman mahasiswa yang sedang bingung nih terkait job desk yang ada di broadcast ini. Dan kalau gitu sampai jumpa lagi. Salam di luhur.